Banyak sekali saudara-saudara kita yang beragama di zaman sekarang ini sudah tidak jelas bentuknya lagi. Mau beragama, mau beramal itu dengan caranya sendiri. Sudah tidak mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku lagi. Beragama, jadi saya sekarang ingin mengajak kita untuk membuka akal pikiran kita terlebih dahulu. Sebelum kita bermain dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, saya ingin kita menggunakan akal pikiran kita terlebih dahulu. Karena orang-orang yang berpikir itulah wa yatafakkaru ulil albab. Karena orang-orang yang berpikir itulah yang berakal. Jadi kita mesti banyak mikir benar atau enggak. Mesti banyak bertafakur benar atau tidak nih sebenarnya yang sudah aku amalkan selama ini. Jadi jangan ikut-ikutan. Ngelihat di sebelah kanan ada kajian A, ikut A. Di tengah B, ikut B. Di pinggir C, ikut C. Nah, kita tidak tahu sebenarnya kedudukan yang mau kita lakukan apa sih sebenarnya. Ngikut orang sedang berpolitik, ngikut politik, kira-kira begitu. Ngikut orang yang sedang mendukung calon ini, ikut ini. Apalagi calon ini umpamanya ada komersilnya dan lain sebagainya, akhirnya kita nggak jelas lagi mau kemana. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita secara umum beragama. Maka saya ingin mengenalkan istilah-istilah yang mendasar kepada kita terlebih dahulu, yang sedang kita inginkan untuk kita jalani sekarang. Sudah barang tentu tidak lain dan tidak bukan, tentunya kita ini mau beragama, itu udah jelas. Karena tanpa agama, tanpa peraturan, maka hidup kita akan sia-sia. Maka istilah mendasar agama ini kalau di dalam bahasa Arabnya itu din. Din itu artinya peraturan. Nah, untuk apa kita diatur dan apa yang mau diatur ini sebenarnya? Yang mau diatur ini sebenarnya adalah tindak tanduk atau amaliyah. Jadi amaliyah kita di dalam din, di dalam agama ini, di dalam aturan ini mesti mengikuti aturan yang standar. Jangan kurang, jangan lebih. Ini semua ada contohnya. Maka begitu kita ingin mengikuti aturan ini, maka disebutlah kita itu sedang ingin melakukan atau mengamalkan sesuatu. Tolong buka pikiran kita. Kita ingin mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu atau mengamalkan sesuatu. Ini di dalam agama, ini umumnya secara umum disebut kita ingin bersyariat. Kita ingin beramal di dalam agama kita secara umum. Nah, begitu kita tahu tentang kita mau dan mesti beramal, di dalam kehidupan sehari-hari saja, untuk melakukan sesuatu dalam rangka menuju kepada suatu tujuan, kita butuh pengetahuan, butuh cara atau pengetahuan untuk melakukan dalam rangka menuju kepada sesuatu tujuan tadi. Jadi kalau kita tidak ada pengetahuannya untuk nyari timah, bikin kue, mau jadi
ahli komputer, ahli tambang, dan lain sebagainya, maka kita akan celaka. Mau menambang tidak ada ilmunya, bisa-bisa terbumbur di dalam tanah. Kalau asal-asalan, yang sudah punya ilmu saja, yang sudah punya SOP saja, masih banyak terjadi kecelakaannya. Apalagi tidak punya ilmu. Nah, ini yang namanya mengerjakan pekerjaan ini dan itu di dunia ini. Sebesar-besarnya dunia ini disebut kecil dibanding akhirat. Sebesar-besarnya dunia dibanding akhirat, dunia itu kecil. Nah, kata orang-orang ahli sufi, ad-dunya qalil, dunia itu kecil. Nah, di dalam kita ingin melakukan, mengamalkan pekerjaan dunia saja, ini tolong buka pikirannya. Kita butuh ilmu, butuh pengetahuan. Dan kita berusaha mencari pengetahuan itu mati-matian. Mulai dari kita, ibarat kalau TK, sekolah TK, anak-anak tuh sampai perguruan tinggi, sampai terus lagi menjadi doktor dan profesor dan lain sebagainya. Jadi untuk usaha kita mencari ilmu dunia itu sangat-sangat kuat sekali. Padahal ilmu dunia itu atau dunia itu sama dengan qalil, kecil dibanding akhirat. Ini tolong buka pikiran kita. Nah, sekarang kita ingin mengamalkan amalan akhirat, pekerjaan akhirat. Tujuannya untuk kembali kepada Allah dengan selamat. Itu tujuannya. Untuk hal dunia saja yang nggak ada artinya, yang qalil, yang kecil, ini kita begitu sangat antusias dan rela sampai-sampai mengeluarkan biaya yang begitu besar. Apalagi untuk kegiatan mencari atau mengamalkan pekerjaan akhirat. Yang disebut akhirat itu adalah alam yang besar, alam yang kabir. Tapi apa yang terjadi kepada diri kita? Usaha mana yang ada kepada diri kita yang lebih kuat? Tolong jujur. Usaha untuk mencari yang kecil tadi, ad-dunya qalil tadi, atau usaha untuk mencari alam yang besar tadi? Saya mau tanya, jujur. Mana yang lebih kuat usaha kita? Jujur. Terus terang, bagi kita sekarang sudah barang tentu kuat untuk mencari sesuatu yang kecil tadi, dunia tadi. Untuk mencari sesuatu yang besar, malah kita berat dan hampir-hampir tidak peduli untuk melaksanakannya. Terbukti apabila kita ajak saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita, dibanding untuk sosialisasi bisnis dunia yang kecil ini, kecil dunia. Setuju? Mana lebih banyak animonya dibanding yang sekarang? Ini mungkin tidak ada 20%-nya yang datang. Nah, inilah sebenarnya keadaan diri kita kalau kita mau berpikir, ternyata kita sudah mendahulukan hal yang kecil daripada hal yang besar. Kita sudah mengutamakan kepentingan yang kecil dari kepentingan yang besar. Sementara kita ingin melakukan, mengamalkan sesuatu untuk kepentingan amalan akhirat. Tujuan yang besar. Tapi kita sama sekali tidak mau memperdulikannya.
Ya, ini saya minta kita buka akal pikiran kita dulu. Dengan tujuan dan harapan supaya kita menyadari bahwa kekurangan kita sekarang adalah kita memang terlalu bodoh untuk menjadi seorang manusia yang sempurna. Tahu mengapa kita disebut manusia yang sempurna? Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian daripada makhluk yang lain. Kita diciptakan sebaik-baik daripada makhluk yang lain. Ini kalau kita bandingkan dengan yang lain itu apa? Umpama monyet. Monyet punya hidung enggak? Punya. Punya mata enggak? Punya. Ngadep kemana? Ke depan. Enggak kayak ayam kok ngadep ke samping. Punya telinga monyet? Punya. Punya kumis, punya jenggot, semua punya. Jadi apa bedanya kita sama monyet sebenarnya? Dari bentuk indera-inderanya tidak ada yang berbeda, sama semua. Belah dalamnya jantung punya monyet, paru-paru punya. Jadi nggak ada bedanya kita sama monyet kalau dari kesamaan fisik. Kalau masalah yang bagus, yang ganteng sama yang nggak ganteng, ya kita juga banyak kok yang nggak ganteng, yang nggak bagus. Sama kayak monyet, ada monyet yang ganteng juga kok. Di bangsanya sendiri dia ganteng, maksudnya gitu. Jadi apa bedanya kalau cuman dari bentuk fisik kita saja yang kita andalkan? Bukan. Disebut kita sempurna daripada makhluk yang lain bukan karena fisik kita ganteng, cantik, molek, dan tampan, bukan. Tetapi karena perbedaannya kita dianugerahi akal. Maka dari tadi saya minta, ayo tolong buka akal dan pikirannya supaya kita beda sama binatang. Supaya kita beda sama monyet tadi. Jadi jangan kita merasa bahwa kita ini sudah sempurna kalau kita tidak mau membedakan antara hak dan yang batil, yang kecil sama yang besar. Kita nggak tahu mana sekarang hal yang sangat mendasar, yang sangat besar. Tujuan-tujuan yang sangat mulia, yang sangat suci, kita sudah nggak tahu lagi. Tujuan yang teramat penting dibanding daripada yang penting, kita nggak tahu lagi. Buktinya apa Ustadz ngomong kayak begitu? Ya malam ini yang semangat mendatangi majelis ilmu, coba. Tapi ingat, kenapa saya bilang beda dengan majelis ceramah? Beda, betul? Kan tadi sudah saya bilang beda. Kalau majelis ceramah, saya yakin mungkin Pak Pendi sudah sering mengundang majelis ceramah yang berceramah, apalagi yang hebat-hebat lah begitu. Yang datang full di sini, betul? Itu kalau majelis ceramah. Tapi kalau majelis ilmu ini disebut oleh Rasulullah begitu sedang bersama-sama para sahabat, wahai para sahabatku, yang artinya demikian, wallahu a'lam, kurang lebih. Maukah kalian aku ajak untuk singgah ke taman-taman surga? Bingung para sahabat. Bukankah surga itu berada di akhirat, ya Rasulullah? Betul.
Betul, surga itu di akhirat, nggak ada di dunia surga. Tapi tahukah kalian di mana taman surga yang aku maksudkan itu? Yaitu di dalam majelis ilmu. Ketahuilah, Rasulullah itu orang yang jarang tertawa terbahak-bahak. Nggak pernah malah. Tertawa terbahak-bahak tuh Rasulullah nggak pernah. Terlihat giginya saja senyum tuh hampir nggak pernah. Itu kalau mau tahu Rasulullah. Jadi kalau ada majelis agama, mau majelis apakah itu, yang bisa ngajak orang ketawa, berarti itu bukan majelis yang hak. Ingat itu. Rasulullah ingin mengajak kita untuk mencari kematian sebaik-baiknya, agar kita bisa selamat sampai menuju kepada Allah, berpulang ke rahmatullah. Kalau sudah diisi dengan canda tawa terbahak-bahak, itu kata Rasulullah, tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Tapi apa yang terjadi? Maaf tapi di kalangan para ibu-ibu umpama misalnya, yang paling disenangi, yang dicari ustadz yang bisa apa? Bikin orang ketawa. Kalau yang begini nggak suka. Ngajak orang untuk ingat mati nggak suka. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun ketularan. Nah, jadi sekali lagi saya menggambarkan tentang tolong buka akal pikiran kita. Kita sedang dalam proses untuk membedakan mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu salah satu tanda orang yang berakal itu, mereka bisa membedakan itu. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, maka sekarang saya ingin membuka cakrawala pikiran kita terlebih dahulu, yaitu bermula dari kita mengingat nilai-nilai kehidupan kita, yang mana nilai yang kita butuhkan di dalam hidup itu yang jelas kita berpatokan kepada nilai kebutuhan. Karena apa? Karena hidup kita membutuhkan sebuah kebutuhan. Maka terjadilah gelombang atau gejolak hidup di dalam orang berlomba-lomba mencari kebutuhan. Jadi kalau nggak ada kebutuhan, baik dunia maupun akhirat, maka orang-orang nggak akan, maka mungkin tidur semua mungkin. Nah, maka dari itu sekarang kita mari buka pikiran kita untuk yang kedua kali. Tadi yang pertama. Yang kedua, buka pikiran kita untuk mengetahui tentang kebutuhan hidup kita ini sendiri. Kenapa? Karena kita masih hidup, belum mati. Maka begitu kita masih hidup atau belum mati ini, maka kita membutuhkan kebutuhan. Maka kebutuhan hidup kita terbagi menjadi dua perkara. Ingat, kita sekarang sudah mulai belajar. Dan saya mengajarkan kita mulai dari nol. Ini dari nol, dari kebutuhan. Maaf, saya nggak bicara sama anak kecil ya. Saya nggak bicara sama anak kecil yang masih balita, enggak. Saya hanya bicara ini kepada orang-orang yang sudah akil balik. Artinya yang sudah akalnya tuh sampai. Maka saya mengajak kita untuk mengetahui
kebutuhan tadi. Ada dua perkara. Apa kebutuhan kita yang menjadi dasar utama? Yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhani. Ini sangat mendasar sekali. Tapi kalau ngajak ngomong anak balita nggak peduli ya Bu. Mau ngomong kebutuhan jasmani dia nggak tahu. Kebutuhan rohani apalagi ya anak-anak nggak tahu. Maka sekarang bukan saya ngomong begini menganggap kita ini udah tua-tua anak-anak, bukan. Karena anak-anak gak bakal ngerti ini. Kebutuhan jasmani dan rohani. Ntar dulu. Jangan kita anggap enteng dulu bahasan ini. Karena kebutuhan yang sekarang sedang ingin kita bahas ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Maka dengan adanya kehidupan jasmani ini, maka tadi timbullah berlomba-lomba orang untuk mencari kebutuhan itu. Ada yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada yang sikut-sikutan, ada yang marah-marahan, ada yang sampai bunuh-bunuhan. Sababiah daripada mencari kebutuhan ini tadi. Kenapa? Sebab ada ketidakpuasan dan ketidakpuasan di sini. Banyak perselingkuhan di sini, banyak pengkhianatan di sini. Di mencari kebutuhan dunia. Banyak kesyirikan yang terjadi di sini. Tapi sebelum saya melanjutkan ini tadi kita bicara tentang kebutuhan jasmani. Sudah barang tentu kita mengetahui kebutuhan jasmani ini. Makan, minum, berumah tangga, istri, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya melanjutkan tentang kebutuhan yang satu lagi, yaitu kebutuhan rohani, tolong bagi kita semua yang sedang ada di sini, saya minta jujur dan dengan penuh kesadaran, ini barang siapa yang sedang di dalam saya menyampaikan ini tiba-tiba timbul lemas matanya, sangat gak kuat, ngantuk setengah mati. Ya, satu itu ngantuknya setengah mati. Tadi pas begitu baru datang enggak biasa, mata tuh biasa. Pas begitu sedang saya menyampaikan dari assalamualaikum saya buka tadi sampai ini, itu ngantuknya nggak tahan-tahan. Nggak tahan-tahan mau menutup matanya. Itu satu. Yang kedua, di dalam batin, di dalam hati itu terasa bergejolak. Gejolaknya apa? Macam tidak senang di dalam hati itu. Padahal saya sekarang sedang menyampaikan tentang ilmu, tentang kebaikan. Tapi dalam hati kita ngerasa nggak senang. Nah ini pertanda bahwa kita ada masalah di dalam diri kita itu. Terus yang ketiga, terasa ada bisikan-bisikan yang nggak bagus di telinga kita tuh. Terasa ada yang membisikkan sesuatu hal-hal yang nggak bagus, terutama bisikan negatif. Nah ini tolong nanti jujur dan dikonfirmasikan saja. Karena ini nanti akan menyangkut kelangsungan kita belajar menuntut ilmu. Karena kasihan. Ya, kasihan daripada yang sudah-sudah saya mengalami, daripada para thalabah atau murid-murid sudah bertahun-tahun belajar, tiba-tiba dia di dalam selama dia belajar itu ada makhluk jahat di badannya yang disebut bangsa jin. Yang berasal daripada amalan-amalannya sendiri. Amalan apa sih Ustadz? Amalan sholawat bisa bikin masuk jin.
Amalan baca Quran bisa bikin masuk jin. Amalan zikir bisa bikin orang kemasukan jin. Apalagi mujarobat, apalagi jampe. Ini amalan yang bisa sababiah menjadi masuknya jin ke tubuh kita. Ini bukan saya agak melenceng arahnya, tapi berhati-hati. Kalau terindikasi ada yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda tadi, awas. Karena dia bisa jadi dari amalan kita tadi. Satu. Yang kedua, bisa jadi dari kiriman orang. Orang nggak senang sama kita dikirim. Itu jadi timbul kita deg-degan, itu datang masuk sini. Tapi saya yakin mudah-mudahan yang sudah berhasil datang ke sini mudah-mudahan bersih. Saya berkeyakinan mudah-mudahan seperti itu. Karena biasanya kalau ada yang punya atau terkirim amalan yang aneh-aneh begitu, biasanya panas dan gak bakal sampai ke sini. Ya, nah itu yang perlu dihati-hatikan. Itu yang dikirim. Kemudian yang memang sengaja diambil dari orang-orang pintar. Itu bentuk azimatkah, bentuk-bentuk ngambil air kah, ngambil gula, ngambil kopi ke orang pintar untuk bikin suami jadi baik di rumah, betah di rumah sama. Ini barang siapa yang pernah demikian, kasih tahu. Sama aja. Baik para suami pun demikian. Yang nyari tadi rezekinya buat penglaris sana, minta air, minta apa segala macam sama orang atau sama siapapun, hati-hati. Itu sangat-sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan kita belajar nih. Ya itu dulu. Nah, baru kita lanjutkan. Yang kedua, kebutuhan apa? Ruhani. Nah, kebutuhan ruhani, ya. Ini kira-kira sama nggak kita tahunya dengan kebutuhan jasmani tadi? Kalau kebutuhan jasmani sengaja saya nggak mau nanya. Saya nggak mau nanya. Apa misalnya Bu, Pak, kebutuhan jasmani? Sengaja saya nggak mau nanya. Kenapa? Ya karena kita sudah khatam itu. Sudah paham itu. Nggak usah diajarin juga, pintar sendiri. Nah sekarang kebutuhan rohani. Ini saya mau tanya sekarang kebutuhan rohani. Coba. Yang kira-kira mau jawab angkat tangan siapa Pak? Apa kebutuhan rohani kita Pak? Supaya rohani kita tuh bisa hidup layak, maksudnya gitu. Karena dia kalau kurang nggak bisa hidup layak. Kira-kira seperti kayak kita makan umpamanya, makan nasi, makan apa. Kalau kurang gizinya, pernah lihat orang Ethiopia yang kembung buncit gitu. Nah itu tanda-tanda kurang gizi. Mereka apa nggak makan? Makan juga, tapi kurang. Maka perutnya jadi buncit, matanya jadi cembung, paru-parunya jadi kelihatan semua tulang-tulang. Ini sebab kurang gizi. Dari hal kebutuhan jasmani. Nah kalau rohani demikian juga. Kalau kurang akan mengakibatkan hal yang kurang lebih, malah lebih fatal. Karena apa? Karena ini nggak main-main, masalah kebutuhan akhirat. Kalau kebutuhan dunia kurang, kita masih bisa cari sana sini. Ya, makan kurang, nggak dapat rezeki umpama bisa numpang ke rumah kakak, hanetolan, adik, ibu, nenek, paman segala macam ya. Tapi kalau kebutuhan rohani minta sama siapa? Kurang. Nah coba, siapa yang mau jawab kebutuhan rohani kita ini apa nih supaya jangan kurang? Coba, ada yang mau jawab, yang tahu? Siapa? Dari ibu-ibu dulu. Apa kebutuhan rohani kita? Halo, di satu mana? Coba. Kebutuhan rohani kita apa?
Oke, langsung bapak-bapak sekarang. Kebutuhan rohani kita apa, Pak? Ayo. Ayo, Pak. Jawab. Om Pendi? Iya. Kebutuhan hawa nafsu untuk melakukan hidup. Kebutuhan rohani. Apa tadi? Kebutuhan hawa nafsu untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hawa nafsu. Bagus jawabannya. Bagus karena udah berani menjawab. Mantap. Terus mungkin yang lain. Udah berani aja udah bagus itu. Nah, coba yang lain. Pak, yang baju putih kaos di tengah-tengah saya ini, Pak. Kebutuhan rohani, Pak. Karena saya pernah tanya kebutuhan ini sama ustadz-ustadz di pesantren. Begitu saya masuk ngajar di pesantren, saya ngajar guru-gurunya, Pak. Bukan ngajar murid-murid, saya takut nggak kuat akalnya. Maka guru-guru di pesantren itu saya ajar. Masuk saya nanya kebutuhan rohani ini, pada nggak tahu. Hebat sekali. Guru pesantren nggak tahu. Ayo, itu ada anak pesantren di belakang. Rayhan. Ayo, apa kebutuhan rohani? Yang pertama sholat. Sholat, bagus. Terus ngaji, ya. Terus zikir, bagus. Udah itu. Bagus. Aja apa coba? Mantap nih ibu-ibu nih. Nih. Kebutuhan menuntut ilmu dan beramal. Ini dapat bocoran nih. Ini dapat bocoran nih. Saya tahu nih. Ini oleh-oleh dari Jakarta kemarin atau sama nggak tahu juga. Ini dapat bocoran nih. Kebutuhan apa tadi? Ilmu dan beramal. Ya. Jadi saya simpulkan tadi yang disebut Rayhan mengaji, sholat, apa tadi? Zikir, sholawat, tambah lagi lah, sedekah, tambah lagi terus yang lain-lain, sholat sunat, duha, tahajud dan lain sebagainya. Itu disebut amaliyah. Ngeh nggak bapak-bapak? Kalau saya sebut kayak begitu, ngeh itu ngerti maksudnya? Nyambung nggak? Sholat, zikir, sodako, sholawat, apalagi dan lain sebagainya itu disebut amaliyah atau amalan. Nah, lagi-lagi itu memang termasuk kebutuhan rohani. Amalan-amalan itu disebut amaliyah atau amal. Ini yang kita hampir-hampir tidak terpikirkan sebenarnya. Jadi kita sebut-sebut itu walaupun sebegitu banyak itu, mau ratusankah itu teramaliyah namanya. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada berbuat baik kepada sesama kita, itu semuanya amaliyah, amal perbuatan. Nah, satu lagi yang kurang. Begitu kita melakukan sesuatu tadi, mengamalkan sesuatu tadi, kalau dalam perkara dunia tanpa pengetahuan, ancok lilot dak Om Pendi. Ancok lilot. Nak nambang dak tahu ilmu cara nambang. Ancok lilot dek kira-kira. Nak beli timah dak tahu cara, dak tahu kayak bende ya timah mana. Kira-kira buntung apa untung? Begitu juga dikala kita mau sholat, mau sodako, mau sholawat, mau zikir, yang sebanyak-banyak itu zikirnya ribuan, ratusan, jutaan kali. Kita tidak tahu mana zikir yang hak, mana zikir yang batil. Mau sodakoh memberikan hadiah kepada orang, kita nggak tahu mana sodakoh yang hak, mana sodakoh yang batil.
Mau berbuat ikhlas kepada orang, nggak tahu ikhlas yang hak sama ikhlas yang batil. Mau sabar sama orang, nggak tahu sabar yang hak dan sabar yang batil. Nggak semua sabar itu benar. Nggak semua ikhlas itu benar. Nggak semua sholat itu benar. Nggak semua zikir itu benar. Banyak amalan-amalan di dalam hadis Rasulullah di dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya ada orang yang mengamalkan amalan-amalan surga, itu kata Imam Muslim, tapi sesungguhnya dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Kelihatan orang nih rajin, dia ke masjid umpamanya kan, sholat 5 waktu, bersedekah dan lain sebagainya, namun dia ahli neraka gitu. Dan ada orang-orang yang terlihat dia mengamalkan amalan neraka, terlihat saja dengan kacamata zahir kita, dia mengamalkan amalan neraka, tetapi sesungguhnya dia ahli surga. Nah ini, jadi kita mesti hati-hati dalam perkara amal nih. Kalau kita tidak mengerti atau tidak tahu ilmunya, sama dengan kita mau ikut orang berhakikat, ingin ngikut orang bersyariat, ngikut orang bertorikoh, sama. Karena ada hakikat, hakikat syariat, torikoh itu tingkatan-tingkatan dalam orang beramal. Jadi banyak orang yang bertorikoh sekalipun torikohnya malah dia nggak ngerti, artinya tidak tahu, tidak ada ilmunya di dalam bertorikoh itu. Maka ada salah satu pernah murid yang belajar sama saya ikut torikoh, salah satu torikoh yang saya nggak sebutkan namanya, nggak boleh, kode etik. Dia mengamalkan torikoh dan ikut, dia berguru dengan gurunya torikoh, dengan syekhnya. Dia melakukan semua aktivitasnya mulai dari berbaiat terus sampai selesai. Dia melakukan zikirnya sampai suatu saat dia didatangi salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Berkeliling salam menghampiri dirinya. Apa yang terjadi? Siapa yang salam itu? Ternyata jin Islam. Setelah dia sadar, langsung dilepaskannya. Bukan ini yang aku mau, katanya. Dia zikir, sudah punya makom zikir yang tinggi. Ngaku ke saya, langsung saya luruskan pemahamannya. Baru dia mengerti. Nah ini, jadi kalau kita ngikut thariqah, tidak ada ilmunya, langsung disuruh-suruh berzikir, langsung dibaiat-baiat, nggak ada dasarnya, sudah. Ini sama saja kita, kalau di dalam hadis Rasulullah itu, ini ada dasarnya kita bicara, nggak sembarangan asal-asal berpendapat. Beramal tadi, kalau kita nggak mengerti, ini kira-kira begitu contohnya. Dalam hadis Rasulullah, amalun qalilun fi ilmi khairum min amalin kathirin fi jahlin. Beramal banyak di dalam ada ilmu itu lebih baik, khairum min amalin, lebih baik kita beramal, amalun qalilun, beramal sedikit, maaf, di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal yang banyak namun di dalam kejahilan. Jadi mau berjuta-juta kali kita berzikir, kalau kita di dalam kejahilan, maka sia-sia. Perbandingannya kata para ulama yang hak, satu saat orang yang beribadah dengan ilmu, 1000 tahun orang-orang yang beramal tadi tanpa ilmu. Apa maksud? Jadi yang namanya kalau kita
beramal di dalam agama ini yang hak, yang benar, contoh kasarannya ada. Contoh, sholat yang mabrur, haji yang mabrur, kira-kira gitu. Menuntut ilmu yang benar, itu semuanya nampak ada tanda-tandanya. Kalau nuntut ilmu dia yang benar, kata ulama, yang hak di dalam kitab mereka tertulis, maka orang-orang yang menuntut ilmu itu yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur atau yang akhlaknya baik. Kalau dia benar-benar nih hikmah dan faidahnya. Nah, kalau seandainya dia sholat yang mendapatkan hikmah ataupun fadilah dari sholatnya, maka Quran menjaminnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegahnya daripada berbuat keji dan mungkar. Kok Ustaz tahu itu sholat orang itu sia-sia? Ya mulutnya, hatinya. Mulutnya koar-koer enggak. Mulutnya jahat enggak. Yang enggak jahat lah Ustadz kalau seandainya orang baik-baik aja. Kalau orang enggak baik makanya dia kayak kesetanan. Itu yang jadi masalah. Kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Engkong-engkong ngacong-ngacong di pasar juga begitu. Kita baik, dia baik. Itu engkong-engkong ngacong-ngacong di pasar. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, syirik kepada kita, menghujat kita, mencaci maki kita, masih sanggupkah kita untuk berbuat baik kepadanya? Ini yang mesti kita perjuangkan. Ini yang menjadikan sholat kita tadi benar atau tidak. Ada tandanya. Nah, maka bukan sembarang-barangan kita bicara tentang amal soleh. Jadi tanda-tanda amal yang kita lakukan itu nanti menjadi amal soleh atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Nah, biasanya amal soleh itu yang akan menjadi sesuatu yang menolong kita di akhirat nanti, itu memang amal yang mesti dicampur, dimix dengan ilmu. Biasanya baru dia akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Seperti orang-orang yang ingin berbisnis, dia kuliah belajar di Institut Bisnis Indonesia, IBI namanya itu, di Jalan Yas Sudarso, Jakarta Utara. Itu memang Institut Bisnis Indonesia yang punya Profesor Dr. Wikiendi. Kalau mau bisnis yang benar supaya bisnisnya jadi sukses. Jadi ini kan kita nggak mau main-main, nggak mau spekulasi di dalam mencari jalan hidup. Nah, begitu juga kita ingin sukses di akhirat, kita mesti mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu tadi, mesti dicampur, ditambah dengan ilmu. Maka kebutuhannya seperti kata ukhti kita tadi, ibu-ibu serta, kebutuhan rohani tadi adalah ilmu dan amal. Jadi kalau cuma amal saja tidak bisa. Maka banyak amalan-amalan yang tertolak itu masalahnya. Maka kata Rasulullah, yang banyak masuk surga itu nanti adalah umat zaman kemarin. Zaman para ulama terdahulu, bukan ulama zaman sekarang. Enggak ada Rasul bilang begitu. Dan sedikit sekali orang-orang yang masuk surga di akhir zaman. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan kepedean. Jangan kepedean kita sekarang. Mesti mikir, mesti bertafakur.
Maka salah satu sahabat Rasulullah ditanya, apa sih amalan si Fulan bin Fulan itu? Ditanya kepada istrinya. Karena saya nggak lihat itu sahabat yang satu ini sholatnya rajin, maksudnya banyak, sodakohnya banyak, zikirnya banyak. Saya nggak lihat itu. Nanya sama istrinya sahabat itu. Maka apa? Dikorek-korek. Ini kan ada para sahabat yang kadang-kadang suka ngorek-ngorek gitu informasi. Maka dijawab, yaitu dia sahabat Rasulullah selalu memperbanyak tafakkur. Itu. Memperbanyak apa? Tafakkur. Karena di dalam hadis Rasulullah itu jelas-jelas Rasul menyebutkan tafakkuru sa'atin. Nah, begitu kata Rasulullah. Berpikir sesaat. Khairum min ibadati sana. Lebih baik daripada beribadah 80 tahun, 1 saat saja. Bertafakur. Cuman tafakur apa yang nantinya bakal menjadi lebih baik dari beribadah 80 tahun, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, bukan sekarang. Karena kalau kita bahas sekarang nggak selesai sampai pagi. Ya. Nah, jadi kebutuhan ilmu dan amal ini mesti dimix, dicampur. Boleh nggak Ustadz kalau dipisah? Pertanyaannya begitu. Kalau orang kritis ya, boleh nggak kalau dipisah? Sekarang kalau kita tahu sesuatu zat yang bisa menghilangkan dahaga kita, apa namanya? Air. Air itu kalau orang-orang yang belajar ilmu kimia mengerti sekali apa unsur air itu. 1 unsur atau 2 unsur air. 2 unsur. Apa dia? H2 unsur hidrogen ya sama O2. Maka disebut namanya H2O. Terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Maka begitu dia dicampur 2 unsur ini sama dengan jadi air. Ini fakta. Bukan barang gaib. Bukan omong kosong. Kalau dia tercampur 2 unsur ini menjadi air, maka berfungsilah sebagai penghilang dahaga. Itu ada yang lagi minum. Tanya yang lagi minum, hilang nggak sih dahaganya? Hilang. Nah sekarang kalau kita pisah, kan tadi nanya, boleh nggak Ustadz dipisah ilmu dan amal, gitu kan maksudnya? Sekarang air tadi kalau kita pisah antara hidrogen dan oksigennya, sifat hidrogen adalah gas. Dia ringan, terbang. Nah, sifat oksigen gitu juga. Nih, yang kita hirup sekarang nih, oksigen. Sifatnya gas juga. Jadi kalau gas sama gas ini masing-masing, coba minum. Minum coba. Gasnya dipisah. Ayo Pak. Bisa? Tidak bisa. Ini akal Pak. Pakai akalnya tuh dengan baik. Tolong, maka saya bilang, tolong buka akal kita. Jangan sombong. Kita nggak jadi manusia yang sempurna kok tanpa memikirkan, tanpa berpikir. Ya, ada yang bingung nggak sampai di sini? Nggak. Alhamdulillah.
Ya, nah jadi ilmu dan amal kalau dipisah masing-masing kira-kira kurang lebih jadinya seperti itu. Contoh, ilmu dipisah nggak diamalkan, nggak bisa jadi apa-apa. Malah dosanya orang yang berilmu itu nggak ngamalkan lebih besar daripada orang yang nggak ada ilmu. Nah, makanya hati-hati. Maka sebaliknya tanpa ilmu pun orang itu beramal, diibaratkan para ulama seperti pohon yang rimbun berdaun lebat tapi tidak berbuah. Nanem durian. Pohonnya, batangnya subur sekali, daunnya rimbun, dahan-dahannya, tapi nggak berbuah. Sakit nggak hati, pening nggak kepala, pupuk sudah habis, waktu sudah lama menunggu dengan penuh pengharapan. Notabene katanya duriannya montong lah, pengking apalah segala macam, tapi tidak berbuah. Maka yang terjadi kekecewaan. Saya belum mau masuk kepada bagian ilmu yang sebenarnya. Kalau saya masuk nanti takutnya pada kabur. Terlalu berat kalau saya tembak langsung. Maka saya mau ngajarin belajar kita dari nol. Saya nggak mau ngomong makrifat dulu, ngomong syariat-syariat dulu, entar. Ngomong tarikat-tarikat dulu, entar. Kita akan sampai ke situ, belum masanya. Maka yang bersyariat tadi tanpa dia dari dasar, maka juga nggak ada hasilnya kalau tidak ada dasarnya. Begitu juga berhakikat, begitu juga bertarikat. Nah, maka kita sekali lagi butuh ilmu dan amal untuk disuplai ke dalam ruhani kita. Jadi tolong sekali lagi akalnya dibuka. Jadi nggak bisa kalau cuma mengandalkan amal saja. Nggak peduli pokoknya saya amal, saya ilmu mah pening, pusing lah, liar segala macam. Pokoknya sekarang yang penting saya yakin beramal aja. Akal tuh mau ditaruh kemana? Rasul sudah berpesan, Allah pun demikian sudah mengisyaratkan di dalam Al-Quran. Jadi jangan pura-pura bego, jangan pura-pura nggak tahu, jangan diabaikan ini. Nah, maka dari itu sekarang begitu kita sudah tahu kita membutuhkan ilmu dan amal, maka kita sekarang mulai konsentrasi untuk mencari ilmu terlebih dahulu. Kenapa guru nggak langsung fokus ke amal saja? Kan selama ini katanya Raihan tadi apa? Sholat, zikir, apa lagi ya? Ngaji. Ya kalau sekarang kita bahas itu lagi, kan berarti udah. Yang belumnya apa sekarang? Ilmunya. Nah, berarti, ini saya pelan-pelan ngomongnya. Ya, saya step by step. Berarti begitu kita sudah tahu kita butuh ilmu untuk mengamalkan amalan akhirat ini supaya bermanfaat nanti kepada kita di alam kubur serta di akhirat. Nah, barang siapa yang tanpa mengamalkan agama tadi tanpa ilmu, maka sia-sia. Ini kata Rasulullah. Dan disyarahkan oleh para ulama. Maka hati-hati alam kubur serta akhirat kita. Kok Ustadz bisa ngomong hati-hati? Kan ada tanda-tandanya tadi. Tuh, kan katanya sudah sholat. Tapi lihat, sholatnya membawa dia menjadi taat nggak kepada Allah? Kalau yang bapak-bapak. Kalau yang para istri, menjadi taat nggak sama suaminya? Kan ada tanda-tandanya.
maka nggak mudah sekali lagi untuk mencari kesolehan di dalam agama itu. Mesti belajar. Nah, apabila kita sudah tahu kita butuh ilmu, maka secara akal dulu. Ini akal lagi, tolong buka ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maka kewajiban kita sekarang untuk mencari ilmu. Nah, untuk mencari ilmu, duduk kita di depan sini nggak bisa mendudukkan diri kita sebagai seorang lurah, nggak bisa. Kalau mau nyari ilmu, lu mendudukkan diri kita sebagai camat, nggak bisa. Apalagi bupati, apalagi presiden. Kalau mau nyari ilmu, nggak bisa jadi bidan di sini. Nggak kepake di sini bidan, camat, lurah, nggak kepake. Jadi kalau mau mencari ilmu, dudukkan diri dan hati kita untuk menjadi pencari ilmu. Pencari ilmu di dalam agama disebut apa? Tolabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau mau nyari ilmu mesti nuntut ilmu. Gitu. Masuk akal nggak, Pak? Masuk akal nggak sih? Ini saya pelan-pelan ngomongnya, ini masih ringan-ringan dulu, belum berat. Pelan-pelan. Nanti baru terasa, nanti kebingungan loh nanti kalau saya langsung terbang, nanti kebingungan. Makanya saya sangat paham sekali. Dalam mesti berhati-hati menyampaikan ini. Masuk saya ke pesantren, ngajarin Ustadz blank, saya ngomong begini. Kan aneh. Oke, maka pelan-pelan. Maka kita menjadi penuntut ilmu. Mau jadi penuntut ilmu, maka kita harus jadi apa? Ayo. Mau jadi penuntut ilmu, kita harus jadi, namanya yang menuntut ilmu itu apa? Santri, ya betul. Tolabah, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya murid. Nah, murid ini kita harus luas pengetahuannya, jangan cetek, nggak boleh. Jangan ikut-ikutan. Ini saya mengedukasi dulu, memberikan pengetahuan dulu. Murid itu asal katanya dari mana? Dari sifat 20. Kalau yang pernah belajar sifat 20. Apa? Muridun. Artinya yang berkehendak itu muridun. Maka murid tadi artinya orang yang berkehendak untuk sampai kepada Allah, itulah dia murid yang sebenar-benarnya. Ini dalam topik bahasan kita menuntut ilmu agama ya. Jadi murid tadi adalah orang yang berkehendak ingin sampai atau menuju kepada Allah, itu namanya murid yang hak, murid yang benar. Nah, begitu kita sudah tahu kita mesti jadi murid, ya, terus habis itu kita butuh apa kalau kita jadi murid? Hah? Butuh apa? Murid ini mesti belajar kepada siapa? Begitu dengar kata-kata murid, otomatis di situ mesti ada gurunya. Jadi kalau di dalam majelis ini mau jadi murid nggak ada gurunya, namanya bukan murid. Kawan-kawan sedang bercelekeh. Sedang bergurau. Jadi kalau ada murid berarti ada guru. Nah, bagi seorang murid yang hak tadi, dia memandang seorang guru ini harus benar dulu nih kita nih. Pandangan kita harus benar dulu, harus lurus dulu, ya. Maka seorang murid tadi memandang seorang guru yang hak seperti apa sih? Kan gitu. Seorang murid memandang guru yang hak adalah seseorang yang sebagai atau menjadi wasilah atau sebagai jembatan atau penghubung, itu sama.
Jadi guru yang hak bagi seorang murid itu adalah seorang manusia biasa yang menjadi penghubungnya untuk atau jembatannya menuju kepada Allah. Itu arti guru yang hak dipandang oleh murid yang hak. Ini supaya kita jangan sampai salah paham, gagal paham. Bukan guru itu adalah segala-galanya. Bukan guru itu adalah yang menentukan kita bisa masuk surga atau neraka. Bukan. Bukan. Tetapi sebagai jembatan. Nah, kalau jembatannya putus, gimana kira-kira? Sami mahmon, kalau kata orang Jepang. Begitu. Ya. Nah, jadi sampailah kita kepada suatu pengertian. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, maka kita mesti menjadi seorang murid, dan begitu kita sudah menjadi seorang murid, kita mesti ada gurunya. Nah, di dalam mekanisme mencari ilmu, menjadi murid, nah ingat nih, maka ada aturan, ada caranya menurut agama. Kalau mau mencari ilmu, mau jadi murid, ada caranya. Nggak asal-asalan, begitu mau nyari ilmu, pergi sana kaji situ kaji sini pergi sana nggak begitu, salah, bukan begitu. Makanya jadi banyak yang kesasar. Itulah masalah sebenarnya. Karena nggak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begini Rasulullah menyampaikan. Kamu dengar? Nah, Rasulullah pernah menyampaikan. Ini kita mau nyari ilmu kan? Iya kan? Apa kata Rasulullah? Apabila kalian ingin mengetahui tentang ilmu, kata Rasulullah, maka jumpai Ali. Siapa Ali itu? Sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Ali. Jumpai Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah gudangnya ilmu. Begitu kata Rasulullah. Jadi nggak sembarang-barangan kita mau langsung nyumput aja ketemu Rasulullah. Nggak bisa, bukan makom kita. Jadi kalau mau tahu ilmu yang bersanad itu berjenjang. Nggak langsung ilmu bersanad itu langsung ke Rasulullah, nggak bisa begitu, salah pemahamannya. Ya, jadi kalau mau tadi kata Rasulullah mencari ilmu, jumpai atau temui Ali. Kenapa? Itulah gudangnya ilmu. Kata Imam Ali atau Sayyidina Ali, apabila mau menuntut ilmu itu engkau mesti memenuhi syarat yang disebut 6 syarat menuntut ilmu. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan di kesempatan, di pertemuan selanjutnya, memang atau apabila kita memang terbuka akal kita untuk menuntut ilmu, maka kita akan terus mencari ilmu dan akan terus mau belajar di pertemuan yang akan datang. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui syarat menuntut ilmu supaya kita dapat ilmu. Karena kata Imam Ali, kamu nggak akan dapat ilmu terkecuali memenuhi 6 syarat. Nggak sembarangan, ada mekanismenya, ada tahapannya. Ya, namun tidak kita bentangkan sekarang. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk terus bisa mengikuti mekanisme di dalam menuju kepada Allah, untuk kita kembali pulang ke kampung halaman kita menurut jalur dan aturan yang benar, yaitu yang disebut bersanad. Nah, sanad yang hak inilah yang disebut jalan yang lurus, atau yang disebut di dalam doa-doa kita di dalam sholat, ihdinas shiratal mustaqim.
belajarnya itu pemahamannya berjenjang, bersanad. Itu disebut orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberi Allah pertolongan dan kekuatan. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita akan jumpa kembali insya Allah di dalam mekanisme dan perjalanan selanjutnya, di tahapan selanjutnya. Ini kita baru satu naik tangga, baru tahu kebutuhan rohani dan mekanismenya ke depan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.